Beberapa lama menduda usai bercerai dengan Natalie Holster, komedian Enty Sutisna alias Sule nampaknya mulai tak kuasa menahan kesendirian hingga ia pun lambat laun memperlihatkan kedekatannya dengan seorang wanita hingga ia pun mulai go public. Beberapa waktu mengejutkan warganet lewat siaran langsung. Lantas seperti apa Sule yang pamer kedekatannya dengan seorang wanita berhijab keturunan Arab? Seperti apa pula di tengah siaran langsung Sule yang nampak grogi dan mengaku akan menembak atau mengutarakan perasaannya kepada sosok wanita tersebut. Benarkah wanita yang duduk sangat dekat dengan Sule dan kadang bersentuhan itu adalah wanita pilihan Sule dan akan menjadi pengganti Natalie Holster? Jika melihat polemik yang terjadi antara Sule dan Natalie Holster ke belakang, seperti apa beberapa waktu lalu Sule dan Natalie yang sempat bersih tegang terkait komunikasi tentang kesehatan Azam hingga ketegangan selanjutnya Sule pun disebut berselingkuh ketika masih berumah tangga dengan Natalie Holster. Dan bagaimana pula Sule yang sempat memberikan ucapan selamat kepada mantan istrinya itu sesaat melihat Natalie baru berpacaran dengan Yogi Ilham namun akhirnya kandas di tengah jalan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sekian lama sendiri pasca bercerai dengan Natalie Holster, kini komedian Enty Sutisna alias Sule lambat laun mulai go public. Ya, setelah sebelumnya ramai diisukan telah menikah siri dengan seorang wanita, akhirnya Sule pun tiba-tiba muncul dalam sebuah siaran langsung bersama dengan seorang wanita cantik dan berhijab keturunan Arab. Dalam siaran langsungnya itu, Sule pun terang-terangan mengakui bahwa dirinya sedang berjuang untuk mendapatkan hati seseorang yang sedang didekati oleh ayah Rizky Febian ini. Dan mengejutkannya, meski mengaku tengah berjuang mendapatkan hati, Sule justru terlihat berucap sayang kepada seorang wanita yang diduga gebetan barunya tersebut. Gitu. Oh, Gip. Ini. Iya. Ih, gemes. Ih, gemes. Iya. Tuh, kalian yang gemes. Di antos undangannya. Ya, nanti guys. Lagi berjuang ini saya guys, doain guys. Masih dalam tahap kukurumuyan lah. Gitu. Kayaknya mbaknya mau sama Kang. Nggak tahu guys. Ini aku lagi berjuang guys. Ada deket sama wanita, cuman ya udahlah, maksudnya kita jalanin dulu kan, kita juga belum tahu. Takutnya kalau misalkan kita pacaran terlalu kita kasih lihat terus dipublish terus gimana atau nggak jadi kan gue malu, ya kan? Mendingan nanti aja pas begitu nikah kalian gue undang semua. Benar. Kalau nikah, kan? Ya doakan aja lah yang terbaik lah. Kalau mau nikah ya pastilah, tapi untuk saat ini belum dulu lah. Kasih kesempatan anak dulu lah. Aku lagi enjoy sendiri lah. Enjoy masalah pekerjaan dulu. Lalu melihat sekarang Kang Sule sudah mau punya pasangan baru, melihatnya seperti apa itu dengan Natalie sendiri? Semangat ya, selamat. Dan menariknya, saat siaran langsung itu, Sule juga mengaku grogi di depan gebetannya itu dan berujar jika sebentar lagi ia akan menembak sosok wanita berhijab tersebut meski dengan nada bergurau. Namun, usai menjalani siaran langsung itu, netizen pun langsung gercep mencari tahu siapa wanita yang terlihat duduk dalam jarak yang sangat dekat dan kadang bersentuhan dengan Sule itu. Dalam sekejap, netizen pun langsung mendapatkan informasi
di mana wanita tersebut adalah seorang selebgram dan juga seorang tiktokers bernama Santika Fauzia. Masih kaku ya. Iya, aduh. Doain aku guys, aku grogi guys. Aku mau nembak dia guys. Dekat sama siapapun gua mah dekat. Lihat aja lah nantilah. Itu mah teman. Ya hiburan aja lah, konten lah itu mah di salah satu sosial media. Enggak, dia tinggal di Dubai. Gue sih lebih konsen kerjaan dulu ya, maksudnya anak-anak gitu. Jadi kalau itu kan, kalau kayak yang lagi rame di YouTube itu cuman temen aja kan di salah satu aplikasi. Gue deket sama bule kan belajar, maksudnya tadinya belajar bahasa Inggris lah. Namun, sikap yang tak kalah mengejutkan ditunjukkan oleh Natalie Holscher tak lama setelah mantan suaminya itu pun pamer momen akrab dengan selebgram bernama Santika Fauzia. Ya, Natalie Holscher belakangan ini secara mengejutkan memamerkan kedekatannya dengan seorang pria asal Spanyol bernama Ladislao Camara. Padahal, belum lama rasanya Natalie pun beberapa kali memperlihatkan kedekatannya dengan pria bernama Yogi Ilham. Natalie Holscher pun kini mulai sering menyorot Ladislao Camara di konten sosial medianya. Bahkan, beberapa kali Natalie Holscher pun mempersilahkan Ladislao Camara untuk menggendong Azam, anak semata wayangnya dari pernikahan dengan Sule, hingga momen mesra dan romantisnya dengan sang bule. Di sisi lain, Ladislao Camara sendiri dikenal sebagai seorang pembawa acara dan telah cukup lama tinggal di Indonesia, di mana masa kecil hingga remajanya di Pulau Dewata, Bali. Kabarnya, Ladislao Camara telah menjadi seorang mualaf sejak tahun 2014 lalu. Dan kini, Ladislao pun lebih sering berkegiatan sebagai konten kreator. Lantas, benarkah Ladislao Camara adalah kekasih baru Natalie Holscher? Mam. Oh ya ampun, pinter banget. Ya harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang. Ya kalau dari keluarga mah semuanya support aja, udahlah jalanin hidup dengan ini aja lah, udah legowo gitu. Yang deketin paling itu live TikTok ya, terus konten kayak gitu-gitu aja, nggak ada, aku belum sempet nyari-nyari. Hadapin aja, hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi. Lantas seperti apa? Beberapa waktu lalu, Sule dan Natalie yang sempat bersih tegang terkait komunikasi mereka tentang kesehatan Azam. Hingga ketegangan selanjutnya, Sule pun disebut berselingkuh ketika masih berumah tangga dengan Natalie Holscher. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Jika melihat hubungan Natalie Holscher dan Sule pasca mereka bercerai, memang sempat menuai polemik dan bersih tegang terkait komunikasi tentang kesehatan Azam Ardiansyah Sutisna, buah cinta Sule dan Natalie. Ya,
Beberapa waktu lalu, Azam sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga mengalami demam tinggi sampai mengeluarkan busa dari mulutnya. Ironisnya, di tengah kekhawatiran sang anak yang tengah sakit, Natalie Holster justru sempat menyindir mantan suaminya itu lantaran setelah diberitahu keadaan Azam yang masuk rumah sakit, tapi Sule justru memilih mendahulukan pekerjaannya. Natalie pun nampaknya murka dengan balasan Sule. Bahkan ia pun menyindir dan beristighfar lewat unggahannya di media sosial. Astagfirullah, ngerjain endorse dulu dan habis Jumatan. Perasaan gak pernah tuh lihat dia Jumatan sama bareng-bareng. Tidak patut dicontoh ya para bapak-bapak di luar sana. Jangan pernah masa bodoh itu ya sama anak. Kasih sayang bukan cuma materi. Dan pasca kehebohan itu, seperti inilah curahan hati Sule yang mengaku dirinya tetap memprioritaskan anak-anaknya dan membantah jika dirinya tidak perhatian dengan anak bontotnya Azam. Aku habis dicukur aku niat mau ke rumah sakit, tapi nggak ada kabar sama sekali, gitu loh. Aku pun nggak tahu ada di story dia udah bayar rumah sakit, kan gitu. Kenapa nggak ngasih tahu? Aku udah bilang sama adeknya bahwa tolong biaya semuanya kalau udah beres kasih tahu masalah biaya, kan gitu. Ya wajar lah dia mungkin panik mungkin ya gitu. Ya udah, aku mah ya dia juga sempat WA aku ya kalau misalkan ini nggak usah kesana kan gitu. Ya aku jawab aja aku di jalan gitu. Udah aku jawab santai aja, nggak perlu jadi rame lah. Kalau untuk urusan anak mah ya nomor satu lah. Tapi ya mungkin pekerjaan juga. Ya kita harusnya gimana? Aku mau ngasih makan anak-anak kan gitu. Yang jelas kalau ada apa-apa ya bilang lah gitu kan. Maksudnya bisa secara baik-baik. Tapi dengan kejadian ini aku selalu diambil hikmahnya. Positifnya kalau dia kan baru ya kan, baru jadi ibu, pasti kalut. Aku 2 kali ke rumah sakit itu, bukan 1 kali yang ada di story dia. Awal pertama datang, terus ya pertama pas dia masuk rumah sakit. Loh iya. Yang beredar berita gimana? Emang aku karena aku juga baca itu. Kalau saya tidak peduli dengan anak, tidak datang ke rumah sakit, lebih memilih pekerjaan. Aku habis Jumatan langsung ke sana kok. Ketemu kok. Aku langsung, bahkan Ajam juga langsung lihat, Ajam nangis. Itu kurang lebih ada sejam atau 35 menitan lah. Karena kan bapaknya itu yang kasih nama Azam. Jadi Azam itu kata bapaknya itu artinya penguat. Dan ternyata Masya Allah dia penguat aku. Artinya Azam itu jadi kalau aku lagi kerja, lagi benar-benar yang capek, kalau udah lihat Azam tuh udah semua capek, apapun itu semuanya hilang. Semuanya penyemangat. Ya pokoknya dia penyemangat aku. Ya, di tengah proses perceraian pada 2022 lalu, prahara rumah tangga Sule dan Natalie Holster memang sempat diselimuti isu yang menghebohkan publik. Di mana adanya dugaan orang ketiga di balik alasan Natalie menggugat cerai Sule. Semua bermula saat Natalie mendadak mengunggah sejumlah rekaman suara seseorang yang diduga memiliki hubungan khusus dengan Sule. Suara itu pun diduga adalah seorang penyanyi cantik Rizka Rose yang kabarnya sempat dihubungi Sule ketika Natalie liburan ke Singapura bersama anak-anaknya.
Meski sempat memanas, namun kala itu Sule pun justru menanggapinya dengan santai atas tuduhan Natalie. Ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Sempat kaget juga tiba-tiba dikirim opini ya kalau saya selingkuhannya Kang Sule, dan perlu ditegaskan di sini nggak ada hubungan apa-apa antara saya sama Kang Sule, hanya sebatas teman kerja. Di situ di video itu saya tidak ada bilang kalau saya mengakui saya selingkuh sama Kang Sule. Iya kan, nggak ada loh itu. Makanya kalau bilang itu bukti selingkuhnya, aku bilang selingkuhnya dari mana ya? Biasanya orang pada isengnya gimana ya? Iseng antara temen aja sih. Ya itu nanya sama Natalinya aja, ya. Dan dengan uploadan itu juga keluar, itu kan, ya tanya sama Natalinya. Kalau saya kasar dan yang lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Selama ini sih saya nggak apa ya. Kalau kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan? Tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana? Biar Allah yang akan menjawab. Sekarang aku udah stop semuanya, maksudnya ya udahlah gitu. Karena kan di isi komenan aku itu aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Jadi udah stop tentang itu. Lalu seperti apa pula Sule yang sempat memberikan ucapan selamat kepada mantan istrinya itu saat melihat Natalie berpacaran dengan Yogi Ilham beberapa waktu lalu, namun kini akhirnya kandas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Pemirsa Intens Investigasi, potret kebersamaan Natalie Hosjer dengan pria bule bernama Ladislau Kamara memang mengingatkan kembali kedekatan Natalie dengan seorang pria bernama Yogi Ilham beberapa waktu lalu. Namun, selang beberapa waktu, keduanya yang sering pamer kemesraan pun justru mengumumkan bahwa hubungan mereka sudah kandas. Meski begitu, di saat hubungan Natalie dan Yogi yang sedang hangat-hangatnya, Sule pun sempat terlihat memberikan ucapan selamat kepada mantan istrinya itu. Yang terbaik untuk Natalie, semoga ini benar-benar ibaratnya tambatan hatinya dia, semoga dia juga bahagia, kita doakanlah bahagia. Karena Ajam hidup dengan dia, gitu. Saya menitipkan Ajam sama dia, gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Kecuali kalau misalkan Ajam ada hal-hal yang tidak baik, ya gue turun tangan lah sebagai bapaknya. Intinya kita doakan yang terbaik, apapun itu keputusan dia juga lagi happy, lagi seneng, ya gak usah diganggu lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.